Kekasih hati Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 139 ayatnya yang ke-23. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Pernahkah secara sadar kita mempertanyakan apa yang sesungguhnya menjadi motivasi dari setiap tindakan atau keputusan yang kita ambil? Seringkali kita menjalani kehidupan kita tanpa sepenuhnya menyadari dorongan-dorongan batin yang mempengaruhi keputusan dan perilaku kita. Mungkin kita berbuat baik, melayani keluarga dan orang lain, atau terlibat dalam berbagai aktivitas sosial. Namun apakah kita pernah berhenti sejenak untuk bertanya, mengapa aku melakukan semua ini? Apakah aku melakukannya didasari oleh kasih yang tulus murni, atau sesungguhnya ada keinginan tersembunyi untuk mendapatkan sesuatu kembali bagi diri kita sendiri? Alkitab mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tetapi juga menilai motivasi hati kita. Tuhan melihat jauh melampaui tindakan lahiriah kita. Dia menilai hati dan niat kita. Contohnya seperti apa yang tercantum dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang pertama. Yesus mengingatkan, ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Pesan Tuhan ini sungguh sangat kuat, bahwa motivasi kita harus bersih dan murni, bebas dari keinginan untuk membuat orang lain terkesan atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Tentunya kita masih ingat kisah tentang Ananias dan Safira seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat yang pertama hingga 11. Ini adalah salah satu contoh yang mencolok tentang bahaya motivasi hati yang tersembunyi. Mereka menjual sebidang tanah dan menahan sebagian hasilnya, namun mengklaim telah menyumbangkan seluruh jumlahnya kepada gereja. Apa sih yang sebenarnya menjadi motivasi mereka melakukan kebohongan seperti ini? Jelas bahwa pasangan suami istri ini ingin terlihat lebih dermawan dari yang sebenarnya. Pada akhirnya kebohongan mereka bukan hanya merusak reputasi mereka di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Tuhan yang berakibat pada hukuman yang sangat berat bagi keduanya. Dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan tidak hanya peduli pada apa yang kita lakukan, tapi lebih peduli tentang mengapa kita melakukannya. Tuhan tidak pernah terpesona dengan perbuatan eksternal kita, tetapi Ia menilai setiap motivasi hati yang mendasarinya. Kekasih hati Tuhan, sebagai ibu, mungkin kita mendorong anak-anak kita dengan penuh semangat agar mereka mencapai berbagai prestasi dan sukses dalam studinya. Tapi pernahkah kita bertanya, mengapa kita melakukan semua ini? Apakah kita melakukan semua ini semata-mata untuk kebaikan anak-anak kita, atau kita mendorong mereka untuk unggul di sekolah karena kita ingin dilihat sebagai orang tua yang sukses dan hebat di mata orang tua lainnya?
Ketika kita membantu seorang teman atau memberikan hadiah kepada seseorang, pernahkah kita memeriksa motivasi hati kita? Apakah kita melakukan hal itu semata-mata karena kepedulian kita yang tulus kepada mereka, atau karena kita ingin mendapatkan pujian, atau bahkan sebenarnya kita sedang ingin mengontrol mereka? Ketika kita terlibat aktif dalam berbagai aktivitas gereja atau kegiatan sosial, pernahkah kita memeriksa motivasi hati kita? Apakah karena kita ingin terlihat sebagai orang Kristen yang baik dan rohani di mata orang lain, atau benar-benar digerakkan oleh dorongan hati yang tulus untuk melayani sesama dan memuliakan Tuhan? Bagaimana dalam hal memberikan persembahan kepada Tuhan? Pernahkah kita berhenti sejenak sebelum memberi dan bertanya kepada diri sendiri, apakah benar kita memberi semata karena didasari oleh hati kita yang dipenuhi dengan rasa syukur akan anugerah Tuhan, akan anugerah kehidupan dan keselamatan yang Ia berikan di dalam Kristus, dan kita memberi dengan sukacita? Atau kita memberi sambil berdoa dan berharap akan mendapatkan berkat yang lebih besar, mungkin 30, mungkin 60, mungkin 100 kali lipat dari Tuhan? Kekasih hati Tuhan, Kristus dalam kehidupannya di dunia adalah teladan kasih dan integritas tanpa pamrih yang sempurna. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan hidupnya sebagai tebusan bagi banyak orang. Ia tidak pernah bertindak untuk keuntungan pribadi atau demi pujian manusia. Semua yang Kristus lakukan, baik di dalam pengajarannya, dalam Dia melakukan mujizat maupun pengorbanannya di atas kayu salib, dilakukannya dengan motivasi kasih yang murni kepada manusia yang berdosa, dan di dalam penundukan diri yang sempurna dan total kepada kehendak Bapanya. Hari ini kita diundang untuk melepaskan semua motivasi yang egois dan menyelaraskan hidup kita dengan kasih Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan dan berdoa seperti Daud berdoa di dalam Mazmur 139 yang kita baca bersama tadi. Agar Tuhan menyelidiki hati kita, menyibakkan setiap motivasi yang tidak murni yang tersembunyi di dalam hati ini, dan bertobat daripadanya. Ketika kita hidup dalam terang kasih dan kebenarannya, kita akan dituntun untuk mendapati bahwa segala tindakan kita dapat menjadi ungkapan kasih yang sejati kepadanya dan kepada sesama kita, dan bukan sekedar sarana untuk mendapatkan pengakuan, pujian, atau berkat-berkat Tuhan yang memuaskan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka, menyadari bahwa seringkali hati ini menyimpan motivasi yang tidak selalu murni. Ampuni kami Tuhan, ketika kami mencari pujian atau pengakuan dari manusia, alih-alih melayani mereka dengan kasih yang tulus murni. Kami mohon agar Engkau melalui Roh-Mu yang kudus memberikan hati kami, membersihkannya dan mengungkapkan setiap agenda pribadi yang egois yang tersembunyi di dalamnya. Tolong kami ya Tuhan, untuk mengikuti teladan Putra-Mu Kristus yang penuh kasih dan tanpa pamrih itu.
Ubahlah hati ini sehingga setiap tindakan kami mencerminkan kasih dan integritas-Mu. Oh, kami rindu untuk hidup bagi kemuliaan-Mu Tuhan, tanpa agenda pribadi yang tersembunyi. Bimbing kami, ya Bapa, untuk selalu menyelaraskan motivasi yang suci. Demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami telah berdoa. Haleluya.